Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah ikut menonton ya buat belajar bareng tentang Arduino. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sensor ya, membaca sensor dan juga mengkalibrasinya gitu. Bagaimana sih cara mengubah dari satuan digital gitu ke nilai-nilai yang kita inginkan, satuan seperti arus gitu kan, terus suhu dan sebagainya. Yang buat yang belum punya aplikasi Proteus 8, silahkan di download di deskripsi video ini, sudah saya sertakan linknya. Langsung saja kita mulai ya. Yang perlu kita lakukan adalah menambahkan komponen Arduino. Seperti biasa, saya mau menggunakan Arduino Uno. Oh ya, sebelumnya kita akan membaca sensor tegangan dulu ya, yang paling gampang gitu. Sensor tegangan fungsinya buat apa sih? Ya bisa buat ngedeteksi kapasitas baterai gitu kan. Ya macam-macam lah, buat monitoring atau apapun itu. Terserah sih penggunanya mau dibuat apa. Saya mau menampilkan nilai tegangannya nanti di LCD 16 kali 2 ini, biar nggak ribet kita pakai itu sih, karena kebanyakan orang-orang itu lebih milih menggunakan itu si LCD. Jadi saya butuh IC PCF 8574. Kemudian untuk sensor tegangan saya cuma butuh resistor. Nah ya, segini dulu. Oke, saya taruh di sini aja. Taruh sini, hubungkan dulu. Yang buat pin P3 nya itu dilocet ya, dikosongin langsung ke P4. Dan LCD nya ini mulai ke D4 sampai D7. Terus address A0 sampai A2 saya buat logika 1, masukin logika 1 atau high. Buat yang belum nonton materi LCD itu sih, silakan ditonton di video sebelumnya ya, tinggal cari aja di channel Anak Kendali. Saya pakai label aja biar nggak ribet. Pin A4 itu SDA, SCM. Sebelum masuk ke sensor, kita tes dulu apakah muncul atau enggak gitu ya LCD-nya, jalan apa enggak. Ambil aja program example LCD liquid crystal itu sih kan, terus aja pilih Arduino. Jangan lupa file preferences bagian ini, show verbose output during compilation ini di checklist ya, yang ini. Terus compile.
Mohon bersabar karena lama sekali ini laptop kentang. Ini udah selesai, jadi tinggal di copy paste dan dikit biar agak jelas. Klik 2 kali di komponen Arduino, paste ke sini. Cek apakah sudah muncul LCD-nya. Nah, ini udah ya, hello world. Sekarang kita rangkai untuk sensornya. Saya mau menggunakan pembagi tegangan aja karena sensor tegangan kan ya emang begitu. Seperti ini ya. Nah, buat nentuin ini nanti kita hitung rumus-rumusnya mau berapa gitu maksimal, apa namanya, tegangan yang mau disensor maksimalnya gitu. Ini pakai ini dulu, tapi ini belum ditentuin ya, ini apa namanya, berapa voltnya itu. Nah, sedangkan ini masuk ke A0. Ini kita masukin 5 volt buat referensi. Buat ini saya berapa. Nah, saya mau ambil notepad dulu. Jadi untuk menghitung R1 dan R2 seperti ini. Kan outputnya itu yang bakal masuk ke analog. Yang bakal masuk ke analog seperti ini. V out sama dengan R1 dibagi R1 ditambah R2 sama dikali, ini dalam kurung ya biar nggak bingung, dikali P in. Kalau misalnya ini salah aku buat, karena ngitungnya di sini ya. Nah, terus saya misalnya pengen apa namanya, V in-nya itu 35 volt atau 25, berapa ya, 12 volt aja, 12 volt. V in-nya 12 volt kan, ini V in. Terus mending ngitungnya gini aja biar 5 volt, V out dulu, V out. Nah, R2 masih R1 ditambah R2
kayak gini, terus dikali PI nya 12 volt. In. Kemudian kita tentuin resistornya berapa sih buat yang R2 nya gitu kan. R2 ini kan yang paling banyak variabelnya. Kalau saya biasanya yang paling banyak variabelnya itu yang dikasih nilai gitu. Tapi ya mungkin kalau kalian pengen yang R1 dulu gitu yang dikasih variabel, ya silahkan. 5 volt, R2 nya itu berapa ya, 1K aja misalkan, sama dengan 1K dibagi R1 ditambah 1K dikali 12 volt ya toh, kayak gini. Nah, cara hitungnya karena saya nggak terlalu jago matematika, saya harus mikir-mikir dulu bagaimana cara menghitung ini. Kalau misalkan seperti ini kan berarti buat hitungnya gimana nih. 5 volt saya pindahkan dulu ya yang 12 voltnya ke 12 volt. 5 bagi 12 sama dengan 1K dibagi R1 tambah 1K, ya kan. Nah, terus gimana lagi nih? 5 dibagi 12 itu berapa? Bentar saya ngitung, buka kalkulator dulu, kalkulator online. 5 dibagi 12 sekitar 0,42 sama dengan 1K. Nah, yang ini dipindahin di sini, dikali dalam kurung R1 ditambah 1K gitu kan ya. Berarti gimana nih, tambah pusing aja. 0,42 dikali R1 ditambah 0,42 itu 1K kan dikali 1000 ya, berarti berapa tuh? 0 kali 1000 aja dulu dikali 1000 gitu. Hilang titiknya gitu kan, terus tambah 0. Nah, ini toh ini hilang. Nah, sama dengan 1K. 1000 aja, 1000. Nah, terus gimana lagi? 0,42 R1 sama dengan ini banget. Berapa nih? 1000 jadi minus ya nantinya. 1200 itu kah? Ada yang salah kan ini? Masa sih jadinya 0,42? Oh iya, bentar. Salah kayaknya. 420 ya kan. Iya, salah, makanya kok jadi minus. 42 R1 sama
sama dengan 1000 kurangi 420 berapa tuh, 580 ya, 580. Nah R1 nya sama dengan 580 dibagi 0,42 berapa ini, 580 dibagi 0,42, 1000 R1 sama dengan 1380 ya, sekitar segitulah. Oke, jadi R2 nya berapa tadi, 1K. Terus ininya 1K 2 aja, tapi nggak nyampe 12 watt nanti, kan 1200 adanya. Oke. Jadi gimana nih biar ini, terus kita tambahin DC voltmeter buat ngeliat dulu bener enggak gitu. Oh iya, di sininya kan belum. Di sininya itu 12 volt. Nah, di sini kan 5 volt ya. Apa namanya, karena kurang berapa itu kan, aslinya 1,380, 1,4 lah. 1,4. Nah, ini gak apa maksimalnya 5, 1,4 ya, walaupun belum tentu ada ini 1,4. Daripada gitu, coba saya pakai potensio biar bisa langsung, mending gak usah. Kita tinggal ubah aja, semisal ininya 11 volt, jadi output yang masuknya itu berapa, 4,58 dan seterusnya ya. Oke, jadi seperti ini nanti kalibrasinya. Kita buat programnya. Itu kan nanti tegangannya itu yang tegangan input dari 12 0 sampai 12 volt masuk ke sini, ke apa namanya, saya ubah dulu lah tabelnya. Input tegangan yang disensor ya. Nah, input tegangan masuk ke sini terus sama ground ya gitu kan. Dari sini outputnya masuk ke Arduino, kita baca gitu, kita monitoring. Nah, di sini saya mau buat programnya. Define input salah, P pin A0. Oke, terus di sini integer plot tegangan. Sama V out. Oke. LCD dot, oh iya, LCD nya copy paste aja dari sini, program LCD nya ambil dari sini biar enggak lama. Tuh, oke. Ini terus di sininya LCD dot clear, LCD dot set cursor, LCD dot print, membaca sensor tegangan. Ini aja panjangan lebih dari 16 kayaknya tadi.
Ini satu kali .com. Saya mau pindahin ini aja biar sekali aja baru nyala. Nah, terus di sini saya mau baca integer ADC-nya, file ADC dengan analog. Ini nggak usah kayak gitu ya, langsung aja plot plot vout kan sudah ada, sama dengan analog read pin dikali 5.0 oh ya biar ini aja apa namanya, biar lebih keren ya, saya buat kayak gini aja. Di sini itu plot tegangan referensi Vref dengan 5.0, terus plot integer resolusi bitnya 1023, terus apa lagi, udah diganti Vref biar banyak program. Ini SD misalkan. Nah ini nih tegangan Vout-nya ya, apa namanya, tegangan yang masuk ke analognya gitu. Kita cek dulu, masukin ke LCD. Vout 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 nah sedangkan ini belum. Nah ini dulu. Oke, kita compile, kita cek. Done compiling, copy paste URL hexanya. Loh, kok nggak muncul layoutnya doang, ada yang salah. Karena nggak dikasih delay, ini kasih delay juga. Sensor tegangan anak kendali.com Vout 4,59 MP. Di sini 4,58 ya, error dikit lah.
logo nggak ada. Oh ini jangan kasih delay biar nggak pedip-pedip. Lama sekali belum sampai saya. Kalau nggak dikasih delay ini ya nggak buat. Kasih delay aja simulasi. Oke, intinya tadi sudah keluar ya, kita tunggu lagi apa namanya sampai selesai. Tegangan yang masuk ke A0 itu sudah dibaca dan sudah dikonversi dan ditampilkan di LCD. Nah, sekarang bagaimana sih cara nampilin tegangan yang ada di sini gitu, tegangan input yang disensor. Ini kan 11 volt, maka yang keluar di sini harus 11 volt juga gitu. Inilah. Kalau misalnya yang ini tuh tegangan input di sini, kalau ini tegangan output yang di sini. Cara nih kan 11 volt. Dulu belum keluar. Sensor tegangan anakpengendali.com Reout 4,59. Nah, saya mau nampilin tegangan yang ada di sininya. Caranya kayak gimana? Ya gampang aja sih, tinggal masukin rumusnya gitu kan. Jadi rumusnya kayak gini ya, rumusnya linier. Saya hapus dulu. Ingat-ingat, Y sama dengan AX plus B. Nah, Y ini apa? Yaitu output. Outputnya kan ya A. Jangan ya AX. Ya udah nggak apa AX. X-nya itu kan gradien ya, apa namanya? Y-nya itu bukan X yang gradien itu, tapi A. A itu gradien biar ini input tegangannya terus A itu output tegangan ke A0 Arduino X itu gradient. B itu apa ya? B itu lah yang dicari. Nah kan yang tegangan output ke Arduino nya kan 0 sampai 5 volt ya, volt. Terus outputnya 0 sampai 11 ya enggak. Nah tinggal di ini aja kita hitung pakai kalkulator. 5 dibagi 11 itu 0,45. Berarti di sini itu 0 misalkan. Saat A-nya 0 dikali 0,45 plus B. Yang saat 0 sih, ininya 11 dan ininya itu 5 kali 0,45 berapa? 5 dikali 0,45 dengan 2,25
maka B nya tetap di sini aja ya biar nggak bingung ya. 2,25 itu ya toh 11 dikurangi 2,25 8,75 berarti B sama dengan 8,75. Oke, kita cek ya. Kalau misalkan ininya 11 sama dengan 5, salah, Y bener nggak nih sama dengan 11? Kalau misalkan 5 dikali 0,45 ditambah 8,75, kita cek 5 dikali 0,45 ditambah 8,75 hasilnya 11,225. Ada error sedikit ya, soalnya kan nggak banyak ini ya, 0,45 sekian gitu, masih ada lanjutannya. Sedangkan kalau misalkan apa namanya itunya 4, 5,8 lah, apa 4,58 dikali 0,45 sama dengan ditambah 8,75. Oke, kita cek ya rumusnya jadi ini nih. Ini betul. Kita ambil rumus ini dan dimasukin ke ini nih. Tegangan sama dengan 5 itu apa sih? 5 itu analog. Vout, apa namanya Vout-nya? Vout 0,45. Selesai. Terus ini saya uncomment sense V. Tegangan. Oke ya. Oh jadi MPV salah port ya, harusnya port. Sensor tegangan. Nah ini ada error sedikit ya, sensor tegangannya itu 10,82, sedangkan di sininya kan 11, karena tadi ngitungnya itu nggak akurat, nggak sampai komanya itu nggak sampai banyak gitu kan. Nah jadi kalian ya harus tinggal apa namanya dibuat aja ininya biar akurat gitu, errornya mau berapa persen gitu. Ini kan sekitar 0, berapa gitu, enggak 0, berapa sih, berapa persen gitu kan. Iya 0,12 ya, 0,12 persenan. Tapi saya ganti dulu ini ya satuannya jadi pot, soalnya bukan milipot satuannya, kalau milipot jauh ya.
cek cek cek. Nah ini dia sensornya 0,10,82 volt. Kita ganti coba tegangannya yang di sensor itu 8,8 atau kurang bawah lah, 6,6, 7,15 nih. Kita sensor 7,15 dan di sini berapa di Arduino nya? Loh kok masih 10,09 ya, jauh banget. Oke, daripada salah ngitung-ngitung, cara kedua menggunakan kalkulator regresi linear. Jauh ya errornya, jadi saya mau pakai ini nih yang di sini. Karena kalau ngitung itu mungkin ada kesalahan, jadi saya mau pakai regresi linear aja. Lambat sekali. Kita hitung aja datanya dulu ya. Kita apa namanya? Buat tabel data sampai 4 data gitu. Ini hapus saja. Nah, ini kan 7,15 Y-nya apa namanya? Anggap A lah. Dan B-nya 2,98. Oke. Terus kita naikkan lagi pakai maksimalnya 11 gitu kan. 12 kita running. Loh iya kan hitungnya tadi sampai 11 ya, ininya kan sampai 11. Berarti 11 di sini kan pasti 5 volt ya. Di sini 11. B-nya sama dengan 5 volt. Kalau misalkan ini diturunin jadi 4 volt, di situ kok. Oh iya benar, 1,67 B-nya ini. Lagi A sama dengan 0, maka B-nya berapa? Ya 0 sih harusnya. Nol. Nol kan? Nol. Jadi kita masukin aja. Ya masih muter-muter. Ayo dong nungguin. Ya lama kali muter internetnya.
Oke, saya cek dulu website lainnya yang ada ini ya. Oke, pakai ini aja ya, pakai website ini. Mana yang jawabannya? Kita masukin data yang di sini. X-nya 11, B-nya 5, ini 7,15, di sini 2,98, di sini 4, di sininya 1,67, sini 0, sini 0. Execute. Nah, YA rumusnya ini. Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan A nya minus 0, mana nilainya? Betul nilainya. Ini juga nanti bingung. 11, 5, 7,15, 2,98, 4, di sininya 1,7, 0, 0. Lihat. Nah, ini langsung ketemu ini ya rumusnya. Copy paste, masukin ke Arduino. Di sini hampir mirip-mirip tadi nilainya. Di sininya itu vout. Oke, done. Kita running. No, muncul. Ini 0 dan sensor yang dibacanya minus 0,09, ada error sedikit ya. Kita coba masuk ke 6,7 volt. Oh, di pause. Nah, 6,7, vout-nya 2,79. Persennya ini nya 1,17. Masih ala kah sih? Coba. Hitung manual dulu pakai kalkulator online.
kan di situ outputnya kan 2,79, 2,8 2,8 dikali 0,45 itu jadi salah ini. Ini pantesan ada yang keliru kayaknya. Jadi B itu yang 5, 2,98, 1,67, ini 0, sini 4, di sini 7,15, di sini 11. Baru kayak gini harusnya. Tadi juga kayaknya pas ngitung manual itu salah kebalik nih pas ngitung gradiennya sih. Nah ini dia seharusnya. Ini payout. Udah yakin. Running lagi. Sensor tegangan anaknali.com, terus berapa ini hasilnya 6,38. Errornya lumayan ya, mendekati ini 2,79 ya, seperti itulah. Kalau misalkan pengen lebih akurat lagi ya sampelnya harus lebih banyak lagi gitu yang di input, jangan cuma 4 data. Ini kan cuma 4 data sampai 10 data gitu. Nah, kita coba lihat nilai lainnya di 8,65 gitu. Running 8,65. Nah errornya kan 0, berapa tuh, 0,4 sekian, 0,3 lah, 0,3 sekian. Oke, lanjut cari nilai lainnya. Misalkan nilai input yang disensor 10,4. Nah 9,78, sedangkan di sininya 10,4 ya. Jadi ya masih tetap errornya sekitar 0,3 atau berapa gitu, 0,5 ya naik. Terus kalau misalnya pengen ngelebarin ininya apa namanya, tegangan yang mau disensor ya tinggal ganti-ganti aja ini ya tegang resistornya. Misalkan yang paling ada kan 10 volt, 10 volt, 10 ohm, 10 k. Nah res 2 nya 1 k. Pasti berubah, beda lagi ininya kalibrasinya. Ini salah kan, padahal di sininya kan 10 volt karena emang resistor resistor yang S1 nya kan diganti, tapi ini tetap sama 0,95 volt yang ini ke sini. Jadi tinggal dicari yang regresi linier buat nyari tegangan di sininya aja, pakai regresi linier lagi nih yang hitungnya. Ya seperti itu cara mengkalibrasi. Kita balikan lagi ke 1,4 ya biar ininya sama. 1,4 seperti kalibrasinya. Itulah mengapa tiap sensor itu biasanya karakteristiknya berbeda, karena bisa jadi karena pengaruh resistansinya gitu. Resistansinya ada yang berubah sedikit, ya pasti hasil sensornya juga akan berubah. Makanya perlu kalibrasi di setiap sensor. Dan ini berlaku untuk semua sensor yang mempunyai output analog ya.
Kalau misalkan kayak sensor suhu yang analog gitu, sensor pH, sensor apa lagi, sensor arus juga, sensor ya semacam, pokoknya yang outputnya analog gitu. Sensor cahaya juga sama, misal mau merubah ke intensitas cahaya atau kemana gitu, sensor air, kekeruhan dan semacamnya. Ya mungkin cukup sekian video belajar kita kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian tadi di materi kita ya. Kurang lebihnya mohon maaf lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.